Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, 8 Harum, ke-19 SSR, ke-10 HBMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di 1510, menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, Indi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi, kalau menurut saya masih bisa naik kondisi sekarang, cuman ya tetap naiknya itu belum saatnya reversal. Kalaupun teknikal rebound, palingan uji trendline downtrendnya ini terus kempes lagi ya, maksimal kalaupun naik 1600-an ya, paling mentok 1630. Memang kalau dari harga sekarang potensi upside-nya lumayan tuh, masih bisa 8%, 9 ya, 8 lah, 1630 ya. Jadi mampatin aja kalau Bapak Ibu mau. Bagi dividennya kapan nih biasanya Indi? Mei ya, berarti masih jauh, masih sebulan lagi. Kalau melihat historinya ya April biasa naik, tapi ini Bapak Ibu perhatikan dia udah naik dari Februari. Kalau tahun lalu Februari dia turun. Dan ya ini mentok, kemungkinan besar 1600 tuh akan jadi resisten kuatnya sebelum dia reversal. Seperti itu aja, jadi potensi upside-nya nggak banyak lagi. Ya dimampatin lah kalau Bapak Ibu ada yang beli, ada coba. Tahu, kalaupun nggak mau pakai stop loss ya average down. Tunggu aja. Momentumnya sektor komoditas tahun ini juga akan uptrend. Tinggal tunggu waktu. Nanti mungkin oil duluan. Habis oil mungkin CPO baru terakhir bisa jadi kan batu baranya. Ya, jadi seperti itu aja untuk Indi. Sekarang masih sideways ya, berpeluang masih naik tapi terbatas. Maksimal turun berapa kira-kira? Di 1300-an. Ini akan jadi support kuatnya nantinya untuk Indi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di 2700, menguat 0,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro juga bagus. Mau bagi dividen ya. Kapan dia bagi dividen? Mei, sebulan lagi ya. Dan sideways sama. Kalau menurut saya Adro ini kalaupun mentok naik maksimal 10%. Bahkan mungkin 2880 tuh susah ditembusnya. Jadi palingan potensi upside-nya itu 180 poin. Tapi berpeluang lebih condong rebound ya, kecuali tiba-tiba minggu depan langsung ambrol. Kalau minggu depan nggak rebound dan turun dari 2600 ya gagal, turun ke bawah, akan retest trendline downtrendnya ini lagi yang diberi. Tapi sangat mungkin untuk Adros menjadi pertahanannya, support kuatnya tahun ini 2350 atau 2300 itu ya. Jadi aman, palingan dia retest sekali baru sideways. Gambarannya ya, kalau dia jebol minggu depan nih, konfirmasinya jebol 2700 2600-nya ke bawah, sideways-nya di bawah. Seperti itu aja gambaran pergerakan saham tuh. Yang kadang kita lupa itu yaitu keganggu psikologis biasanya. Kadang muncul harapan, kadang bingung kan. Seperti itu. Itulah gunanya punya sistem trading, punya trading plan seperti itu. Ya, untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup DG 1340, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR berpotensi rebound karena koreksinya volume kecil hari Jumat minggu lalu dan MACD-nya golden cross arahnya atas. Kalau dilihat nih ada hidden bullish divergence, tapi kalau menurut saya agak susah kayaknya untuk naik. MACD-nya turun, harga sahamnya naik. Ya kalau dia bisa ke 1430 tuh lumayan lah. Naik 100 poin berarti sekitaran 6%-an lah. Ada potensi upside masih 6%-an. Setelah itu reversal kita lihat nanti ke depannya. Belum pasti juga karena melihat ISG yang di bawah 7300. Kalau ISG atas 7400 nanti ya aman, pasti saham-saham ke atas. Kita lihat aja nanti ADMR tuh di area 1400-an ini. Seperti apa dia? Apakah ada akumulasi lagi atau ada yang mulai jualan? Nanti kan terlihat di atas. Seperti itu ya. Kalau minggu depan
berpotensi rebound untuk ADMR. Uji resisten 1400-an. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada PTBA yang ditutup di harga 2930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker semuanya PTBA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, PTBA lagi sideways sama. PTBA berpeluang rebound, tapi reboundnya kemungkinan besar nggak jauh 120 poin, ya sekitaran 4% lumayan lah. Mau pakai stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 2880. Jadi risknya sekitar 3%-an, naiknya sama risk reward 1:1. 2,7% cut loss dan target profit sekitaran ya 4% lah ya, 1:1,5. Karena kalau dia nih membuat swing low-nya cukup dalam, swing low-nya tuh bisa ke 2600-an. Ya tergantung Bapak Ibu, kalau mau di hold juga sebenarnya nggak masalah. Karena dia mau bagi dividen, bulan berapa dia bisa bagi dividen nih? Juni, oh masih lama. Nah, kalau Juninya masih lama, kemungkinan koreksi dulu tuh bisa terjadi. Nutup gap-nya ini mungkin. Kalau nanti ISG koreksi, tapi kalau ISG-nya nggak koreksi juga, ya nggak jauh turunannya. Kecil kemungkinan kalau jebol 2880. Seperti itu aja untuk PTBA. Minggu depan seperti apa? Kalau menurut saya akan menguji resisten kuatnya dari Agustus 2023 di 3055 untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 26.850 terkoreksi 0,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya ITMG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk ITMG akan bagi dividen 1.700. Date-nya pas perdana open market di tanggal 16 April. Bisa naik lagi nggak? Kayaknya susah ya. Kalaupun naik setengahnya aja. Jadi kalau dividennya harga sekarang 26.000 dengan dividen 1.700 berarti 6%-an ya. Anggap aja lah ya 6%, berarti kalaupun naik ya 3%-an, nggak lebih dari 27.500 kemungkinan naiknya. Dan habis itu kalaupun dia nggak naik ada open gap down. Kalau dengan harga sekarang berarti dia turun di sekitaran 25.000. Ya, kumpulin aja. Kalau menurut saya Bapak Ibu, potensi sih ditutupnya dividennya tahun ini segera. Cuma 6% kan, kemungkinan besar ditutup dalam waktu ya nggak nyampe 2 bulan 3 bulan lah. Tapi ini disclaimer baru gambaran ya, karena sentimennya juga masih oke nih, saham-saham batu bara ya, saham-saham komoditas. Tinggal ya sabar, itu aja ya. Jadi ITMG kemungkinan kalaupun naik nggak lebih dari 27.500 dan maksimal koreksinya nanti kalau memang nggak naik di situ-situ aja ya 25.000. Open gap down-nya maksudnya dividen trap-nya itu. Untuk ITMG langsung saja ke selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 25.250 menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk UNTR ini mau bagi dividen ya. Mungkin bulan ini ya. Kita lihat berapa dividen ini. Saya belum dapat info. Saya search di Google juga belum ada ya. Masih dividen tahun lalu. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Berapa dividennya. Apakah seperti dulu 6 ribuan atau di bawah itu. Kalau melihat kondisi sekarang ya. Dan dia lagi sideways itu antara minggu depan tuh ditarik naik. Tapi kalaupun naik nggak jauh lagi. Palingan potensi upside-nya tuh 26.000 ya. Dan ya sama. Dia nih di pertengahan supportnya 24.000 dan naiknya tuh 26.000. Jadi dia di harga tengah-tengah. Tapi kondisi sekarang kalau menurut saya Bapak Ibu nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Tapi perlu sabar. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Lihat minggu depan lah bagaimana respon market dulu aja ya. Karena ini di harga pertengahan juga nanggung kalau mau beli ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss juga ya silahkan. Kalau dilihat dari time frame weekly condong arahnya ke atas. Itu aja ya. Jadi ada potensi upside tapi nggak tinggi 4%-an kalaupun mampu rebound seminggu ke depan. Kalau dilihat MACD-nya bagus mengarah ke atas golden cross dan ada bullish divergent tapi bukan hidden ya. Kalau hidden bullish divergent itu sahamnya naik, MACD-nya turun. Kalau MACD-nya naik, sahamnya turun, berarti itu ada bullish divergence aja ya, normal seperti itu. Untuk WNTR langsung saja ke selanjutnya.
Ada Doit yang ditutup di harga 434 menguat 2,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit rebound juga nih time frame weekly-nya, volume mulai meningkat ya. Tapi untuk jauh kayaknya enggak. Kalau Doit ya maksimal 480 aja. Jadi potensi upside-nya enggak terlalu tinggi juga, mungkin di 6-8%. Bahkan mungkin 450 udah kepentok. Kayaknya ya 450 udah kepentok. Kita lihat aja minggu depan. Atau ya 480 lah. 480 itu maksimal. Kalau ke 500 ya itu bonus kalau dikasih ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Tergantung Bapak Ibu. Kalau mau beli buy on breakout, dia tembus dengan resiko false break, silahkan. Kondisi sekarang ya masih sideways, tapi sudah sinyal-sinyal kalau dia menembus 440-nya menarik tuh. Paling nggak lumayan ke 460. Minimalnya ke 460 tuh bisa. Asalkan catatannya bisa tutup di atas 460. 440 untuk Doit. Ya, karena ini ada pola patah flag. Kalau dia break 440-nya, resistennya semestinya sih jauh ke 550. Tapi nggak usah. Bapak Ibu targetkan 460, 480 itu aja udah bagus kalau dikasih ke situ. Saat kondisi market seperti ini. Ya. Seperti itu aja untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1440, terkoreksi 1,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kondisi sekarang Harum kalau menurut saya lebih condong mencoba kembali rebound, tapi potensi upside-nya nggak tinggi ya. Palingan 1550. Jadi ada potensi upside 110 poin, sekitar 6% aja. Risknya kecil. Kalau menurut saya jebol 1400 buang dulu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus dia break dengan volume besar, bahkan 3 kali lipat volume sebelumnya. Mestinya sih lanjut. Uji 1550 minggu depan. Seperti itu aja untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3720. Menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BSSR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR potensi juga rebound, tapi nggak jauh kayaknya sih. 3800 itu aja dia akan diujinya juga. Kita lihat ya. Ini kalau konfirmasi swing low sebenarnya bisa jauh naiknya. 5%-an bisa naiknya. Tapi kita lihat aja minggu depan. Risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu nekat tutup di bawah 3700, buang dulu aja. Paling nggak nyampe 2%. 2% lah maksimal buang. Harus rebound juga. Minimal dia rebound minggu depan. Kalau jalan tuh 3800 dan ya mestinya bisa dapat 5%-an seminggu ke depan ya. Tapi ini disclaimer untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 4040. Menguat 2,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebaiknya ABMM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM potensi rebound juga. Lanjutkan. Waduh, ini ada resisten kuat ya. Kira-kira mampu nggak ditembusnya nih resisten kuat. Mudah-mudahan lah ya. Kita lihat aja minggu depan. Ini baru aja break. Anggap aja dia nih udah breakout ya. Karena 4040 kan ya di 4000 itulah. Ya resistennya sekarang target arah 4200, 4300. Kayaknya susah juga dia akan mengarah. Palingan 4200 saja kalau dia naik. Ada potensi upside 160 poin. Saat ini ya. Risknya sebenarnya kecil aja nih. Kalau Bapak Ibu mau ya beli di pucuk nih kan. Dengan candle seperti ini. Kalau dia balik ke arah jebol 3950 buang aja. Mungkin 2%-an, 2,5% buang aja. Daripada dibawa ke 3600. Kalau mau pakai press down silahkan. Tapi ya di 3600-an. Itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di 18.800, terkoreksi 1,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Bian di distribusi. Langsung saja ke tadikannya. Waduh, Bian sudah turun ya. Jangan dulu lah, skip aja Bian nih, karena dia turun dengan volume yang cukup besar. MACD juga dead cross mengarah ke bawah, sudah lama juga di bawah. Jadi untuk naik tuh kayaknya berat. Tapi kalau sampai bisa naik, lumayan. Dia bisa naik ke 20.000 ya. Asalkan catatannya minggu depan dah kembali ke atas 19.000. Kalau dia balik ke atas 19.000 Selasa minggu depan, sangat mungkin 20.000 untuk Bian ya. Tapi kalau melanjutkan penurunan ya udah gagal, siap-siap turun lagi. Seperti itu aja untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Toba yang ditutup di harga 250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Toba harus rebound juga tuh. Pakai supportnya 240 jebol gagal. Potensi rebound nggak? Kalau menurut saya, kalau harga Newcastle Coal-nya rebound juga, ke-trigger juga Toba. Target Toba naik, ada potensi upset 10% ke 280. Seperti itu aja ya. Risknya kecil aja tuh 240. Support yang harus dijaga. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 350, terkoreksi 1,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya KKGI ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, KKGI kembali ke atas 350 sebenarnya sudah aman nih. Kalau melihat kondisi sekarang, ada potensi upset naik ke 360 370. Jadi ada potensi sekitar 4,5-5% itulah naikannya. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 346 gagal. Naik Pola Dead Cat Bond turun lebih dalam. Kalau gagal bertahan di atas 346 atau 340 itu aja lah. Jebol itu buang aja untuk KKGI. Ya, seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.